Iya, kembali hadir bersama JGC Istimewa. Yuhu. Wah, kalau teman-teman lihat di depan ini merupakan jalanan dari Malioboro, nggak asing ya teman-teman. Dan kali ini kita akan meliput sebuah museum ya. Yang museumnya itu bernama Museum Benteng Vredenburg. Wah, pasti teman-teman nggak asing ya dengan Museum Benteng Vredenburg. Nah, museum ini tuh tepat berada di utaranya titik 0 km-nya Yogyakarta. Jadi teman-teman pasti sering banget lihat ya kan. Jadi kalau teman-teman main ke Jogja dan jalan-jalan ke Malioboro ya nggak lengkap rasanya kalau teman-teman nggak mampir ke Museum Benteng Vredenburg ini yang cukup terkenal teman-teman. Jadi di museum ini keren banget dan biaya tiketnya cukup murah teman-teman. Wah, kali ini saya akan memperlihatkan berapa harga tiketnya dan bagaimana cara masuknya. Ya ini kan setelah pandemi pasti banyak perubahan-perubahan ya, otomatis harus selalu protokol kesehatan teman-teman. Wah ini kita harus pakai apa itu namanya peduli lindungi ya teman-teman, jangan lupa. Jadi teman-teman yang sudah divaksin pasti bisa masuk ke sini teman-teman. Nah, lalu setelah kita melakukan peduli lindungi, cek peduli lindungi, kita langsung beli tiketnya ya. Wah, itu tiket paling mahal aja cuma 3.000 ya untuk lokal ya, dan untuk foreigner ya kan, untuk bule-bule itu 10.000 gitu kan. Murah meriah hore, dan kita bisa mendapatkan wawasan yang cukup banyak di dalam Benteng Vredenburg ini teman-teman, karena di dalamnya cukup banyak diorama-diorama dan cerita-cerita ya kan. Wah, ini tiketnya ya teman-teman, hanya Rp3.000 saja teman-teman. Kita bisa menikmati Museum Benteng Vredenburg yang ada di dekat titik 0 km Yogyakarta. Wah itu pintu masuknya ya kan, seperti gapura di depan itu. Kita coba jalan di sana teman-teman. Wah keren sekali ya teman-teman. Jadi benteng ini tuh sudah ada sejak zaman Kesultanan Jogja, bahkan yang Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu sudah ada teman-teman. Jadi sekitar tahun 1760-an ini benteng ini mulai dibikin ya kan, dengan alih-alih itu pada waktu itu tuh Belanda seakan-akan ingin menguasai ingin mengontrol antara masyarakat dan dan daerah keraton gitu. Jadi Belandanya tuh bisa ngontrol dari daerah sini gitu teman-teman. Nah gitu pada waktu itu ya Belanda cukup licik lah. Jadi dia membangun sebuah benteng yang ada di sini untuk ya intinya memecah belah lah antara masyarakat. Kan di sini deket pasar Beringharjo ya kan. Sedangkan Pasar Beringharjo itu kan tempatnya masyarakat kan, dimana kalau kita ke selatan sedikit kita akan langsung menemui alun-alun utara, dimana alun-alun itu tempat berkumpulnya berkumpulnya antara raja dan masyarakat untuk menimbang-nimbang dan memusyawarahkan sesuatu. Nah Belanda itu membangun sebuah benteng Vredenburg ini ya untuk mengontrol atau untuk memecah belah kita pada waktu zaman itu teman-teman, seperti itu. Nah jadi benteng ini itu dibangun pada tahun 1760-an gitu ya. Pada waktu itu ya mungkin musim peperangan ya, jadi ada guncang-guncingnya yang cukup sulit untuk dikontrol. Jadi strateginya Belanda waktu itu tuh cukup licik ya, dengan cara memecah belah kita gitu teman-teman. Nah pada waktu itu juga daerah ini tuh ya diisi oleh Belanda juga ya, memang untuk penyimpanan barang-barang dan untuk strategi-strategi dan kontrol-kontrol gitu teman-teman, dengan alih-alih perdamaian gitu pada waktu itu. Nah kita lanjut untuk melihat bagaimana situasi yang ada di dalam Benteng Vredenburg ini teman-teman. Di dalamnya kalau kita susuri terus, di sini ada kayak semacam Tugu Jogja tapi yang versi mininya gitu, kayak versi miniaturnya gitu. Dan ini keren banget ya teman-teman. Di dalam sini, di dalam Benteng Vredenburg ini selalu ramai teman-teman. Dengan tiket semurah ini kita bisa mendapatkan edukasi yang banyak. Nah
Sebelum kita memasuki diorama nanti, sirkulasi diorama, saya akan berjalan dulu di area luarnya ini. Jadi teman-teman biar bisa lihat bagaimana suasana lingkungan, rumput-rumputan, pepohonan, dan angin-angin sejuk yang ada di sini, teman-teman. Asik sekali kan ya. Nah, itu coba kita, wah ini kita bisa lihat ya keramaian ini dari turis. Ya bener ya, turis wisatawan lokal ya. Ini mungkin kayak apa ya, study tour gitu dari kota mana, bis-bisan gitu rame-rame menuju ke sini. Nah, setelah kita melihat miniatur dari Tugu Jogja, kita juga bisa melihat patung-patung dengan tokoh-tokoh letnan jenderal gitu yang terkenal gitu yang dipajang di jalanan dari halaman benteng Vredenburg ini, teman-teman. Dan kita akan terus berjalan ke sana. Nah, ini yang bagian belakang ini udah paling ujung ya, udah paling belakang gitu. Dan di sebelah kanan itu juga ada bangunan-bangunan. Jadi di Museum Benteng Vredenburg ini kira-kira ya luasnya ya 40.000 meter persegi lah. Wah, lebih mungkin ya 45.000 meter persegi. Jadi luas banget. Dan ini bagian akhirnya tuh di sini. Kalau udah jadi museum ya, ini bagian akhirnya di sini. Ini juga termasuk pintu masuk yang bagian belakang gitu. Di sana di lurus sana tuh udah gak ada museum lagi. Dan kita coba untuk naik ke sini ya kan, karena ini kita coba untuk bagaimana melihat suasana keseluruhan dari Museum Benteng Vredenburg ini, karena ini sangat luas, teman-teman. Sebelum kita memasuki diorama yang ada di dalamnya, teman-teman. Wah, pokoknya main aja ke Jogja, jangan lupa untuk main ke Museum Benteng Vredenburg. Dan karena selain tiketnya murah, kita juga mendapatkan edukasi yang sangat bagus, teman-teman. Wah, ini saya pas kesini sore-sore ini indah sekali, teman-teman. Cahaya mataharinya ini loh. Wih, sunset. Nah, setelah kita menikmati lingkungan yang ada di Museum Benteng Vredenburg ini ya, kita langsung mencoba untuk memasuki area diorama ya. Ini diorama 1 ya kan. Saya akan coba susuri dari diorama 1, 2, 3 lalu 4. Nah, sebelum kita memasuki diorama ini juga ada kayak ya, ini kayak pameran-pameran atau benda-benda bersejarah yang dipamerkan yang ada di depan dioramanya. Nah, ketika kita memasuki diorama 1, ini adalah wah keren banget ya. Diorama ini ditata sedemikian rupa untuk menyerupai kejadian pada tanggal tersebut. Nah, itu udah ada tulisannya 02 ya kan, lalu dilanjut 03, nanti dilanjut lagi 04. Jadi teman-teman kalau mengikuti alur ceritanya dari 01 nanti sampai ke angka 50-an, teman-teman bisa tahu bagaimana perjuangan Indonesia, perjuangan Yogyakarta ya kan melawan Belanda. Dan gunjang-ganjingnya pada waktu itu ya kan, Belanda masuk, ada Jepang juga ya, lalu juga ada triloginya ini Ing Ngarso Cung Tulodo, Ing Madya Mangungkarso, Tuturi Handayani itu, teman-teman. Wah, dan di sepanjang diorama 1 kita bisa lihat ya, banyak sekali diorama yang sejenis yang ditata sedemikian rupa menyerupai dari kejadian pada tanggal tersebut tuh. Dan ini keren banget, teman-teman. Saya nggak bohong, sumpah, dengan tiket 3.000 saja teman-teman sudah bisa menikmati edukasi yang sangat keren ini ya kan. Apalagi ini sirkulasinya dibikin sedemikian rupa supaya kita bisa mengikuti peristiwa itu secara secara urut gitu, teman-teman. Tentu saja saya nggak bisa menjelaskan secara urut ya, teman-teman, supaya teman-teman penasaran dan main ke Yogyakarta, teman-teman. Nah, langsung dari diorama 1, setelah kita memasuki ruangan diorama 1, kita akan susuri ini sirkulasi ini menuju di depan sana itu langsung ke diorama 2, teman-teman. Nah, ini kan area yang tadi, teman-teman, halamannya dari Museum Benteng Vredenburg. Nah, kita ikuti saja sirkulasi menuju ke diorama 2 tuh. Langsung ada tulisannya, masuk ke ruang diorama 2. Wih, ada patung-patung lucu juga, teman-teman. Nah, di diorama 2 ini itu juga lanjutan dari peristiwa yang dari awal tadi 01, 02, 03. Otomatis di sini langsung ada peristiwa besar ya kan. Wih, ini kita bisa lihat ya, ini adalah penjahit bendera merah putih, teman-teman. Siapa, teman-teman? Ayo, penjahit bendera merah putih ya, siapa? Ibu Fatmawati. Wah, terkenal sekali ya, kalau kita dulu sekolah langsung selalu diingatkan ya, penjahit bendera merah putih itu adalah Ibu Fatmawati, teman-teman. Dan ini ada barang-barang peninggalan zaman dulu ya, ini mungkin mesin ketik ya zaman dulu. Dan ini saya di sini masih mencium aroma dari mesin ketik tersebut, teman-teman. Itu kayak mungkin mesin apa ya itu ya,
aromanya masih oli-oli gitu, jadi masih original teman-teman, bener-bener dijaga keasliannya dan dirawat sedemikian rupa teman-teman. Dan ini uang zaman dulu juga dipajang teman-teman. Wah, ini mungkin uang pada tahun itu ya, mungkin 1700-an ke atas ya, mungkin 1800 dan 1900. Bahkan kita dijajah lama sekali ya, 300 tahun teman-teman. Kita dijajah itu lama sekali oleh Belanda. Luar biasa Belanda ya. Dan kita bisa lihat ya, ini dari plafonnya ini ditata sedemikian rupa dengan lampu LED ya kan, dengan supaya kita benar-benar menikmati dari setiap peristiwa yang ada di diorama 2 ini teman-teman. Wah, ini sudah mulai kelihatan ya, ada Pak Karnonya gitu. Ini mungkin sudah mulai peristiwa-peristiwa kemerdekaan ya, menuju ke kemerdekaan gitu teman-teman. Dan kita terus lanjut masuk ke dalamnya. Dan di sini ada ya wisatawan-wisatawan yang tadi tur itu untuk menikmati dari ruangan di diorama 2 ini teman-teman. Keren sekali ya. Wah, ini dan bener-bener ya, saya kagum banget bagi pembuat dioramanya ini, ditata sedemikian rupa ya teman-teman. Ini keren banget, maksudnya dia tuh detail banget ya, dari segi bangunan, peristiwa, kursi, orangnya, jumlah orangnya itu bener-bener dibikin sedemikian rupa. Dan di dalam juga ada ini ya, kayak patung-patung juga dari Letnan Jenderal gitu. Dan tadi kita bisa lihat ya, ada kayak seragam itu, seragam putih itu adalah seragam PMI pada zaman waktu itu teman-teman. Sebagai PMI itu kan garis belakang ya dalam peperangan itu, makanya kita wajib acungin jempol untuk PMI yang selalu menyelamatkan orang-orang ketika perang pada waktu itu hingga sekarang ya. Kalau sekarang PMI ini sebagai apa itu, Palang Merah Indonesia itu stok darah. Enggak, itu juga ya teman-teman, pokoknya tentang kesehatan lah teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke diorama 3 teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, intinya bersatunya TNI dan rakyat ya di sini ya. Jadi ada garis besarnya di diorama 3 ini, intinya memperlihatkan bagaimana TNI dan rakyat saling bantu-membantu gitu pada tahun tersebut. Wah, ini ya sama juga ya, dioramanya keren banget dan ini panjang sekali teman-teman. Wih. Dan ini ada barang-barang pada waktu itu yang dipamerkan teman-teman, mangkok-mangkok zaman waktu itu juga, yang mungkin ini benar-benar pada tahun tersebut yang masih tersisa ya, sejarah yang tersisa yang bisa untuk dijaga kelestariannya gitu, di conservation lah istilahnya gitu teman-teman. Dan ini kita bisa lihat ya, sepanjang jalanan diorama ini, wah ini juga masih memamerkan itu ya, barang-barang yang masih bisa dijaga keoriginalitasannya ya kan, untuk supaya memperlihatkan untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi bener-bener kita edukasinya dapat banget ya kan, padahal ini sudah berangsur-angsur mungkin sekitar 200 tahun ya, tapi kita masih bisa menikmati produk-produk yang zaman dulu yang masih bisa diselamatkan dan benar-benar dijaga keasliannya di Museum Benteng Vredenburg ini teman-teman. Wah, dan setelah diorama 3 kita langsung menuju ke wahana digital ya. Wah, ini mungkin kalau ini seru sekali ya. Ini mungkin nanti bisa warna-warni gitu, mungkin ada peristiwanya. Ada ini, saya nggak liatin ya teman-teman, supaya teman-teman main ke Jogja ya kan, enak banget teman-teman, langsung kayak saya liatan tuh, keren banget kan. Apa ini istilahnya ya, kayak main film mapping ya, gini video mapping ya teman-teman. Wah, jadi museum zaman sekarang itu udah digital teman-teman, udah digabung dengan digital kayak video mapping kayak gini. Dan ini tentu saja mengedukasi kita tentang peristiwa-peristiwa pada waktu itu teman-teman. Saya tidak liatin ya teman-teman, supaya teman-teman semakin penasaran dan ingin bermain ke Museum Benteng Vredenburg yang ada di Jogja ini teman-teman. Wah, dan ini setelah kita melihat video mapping, kita bisa lihat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan rapat-rapat ya kan. Tadi itu ada kayak semacam kursi dan meja, itu mungkin pada zaman itu digunakan rapat ya, mungkin oleh Pak Karno ya kan, dan macam-macam ya kan, mungkin tokoh-tokoh terkenal lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu teman-teman. Wah, dan ini dioramanya saya masih kagum banget dengan diorama yang ada di sini ya teman-teman, itu bener-bener kayak mirip gitu loh. Keren banget lah pokoknya. Nah, dan kita sudah selesai ya dari diorama 3 dan kita akan melanjutkan ke diorama 4 teman-teman. Waduh, nggak kelihatan ini ya, ini kita akan lanjut ke diorama 4. Nah, waktu kita perjalanan ke diorama 4, kita akan melihat ini ada patung-patung tokoh juga ya kan, tokoh-tokoh TNI mungkin pada waktu itu, letnan dan jenderal gitu, supaya teman-teman bisa membaca. Dan ini juga mungkin
area-area yang akan dikuasai gitu ya kan. Wah, ini bener-bener keren banget ya maketnya, maket diorama miniaturnya. Dan ini juga ada miniatur dari Museum Benteng Vredenburg itu sendiri teman-teman. Wah, besar sekali ya, dan bener-bener bangunannya simetris kanan kiri dan bener-bener Belanda banget teman-teman. Keren ya. Ini miniaturnya tuh keren banget, dan ini kita bener-bener berada di bener-bener di Benteng Vredenburgnya itu sendiri teman-teman. Wah, dan kita akan lanjutkan ke diorama 4 yang ada di depan sana teman-teman. Nah, dan ini merupakan area diorama 4 ya, yang berada di ujung dari, ya ini bangunan sendiri ya yang ada di ujung Museum Benteng Vredenburg itu sendiri. Nah, ini diorama 4, dan di dalamnya ini juga hampir sama ya teman-teman, isinya seperti diorama-diorama, dan ini sudah peristiwa ke-49 teman-teman. Wah, ini kalau dibab-bab gitu udah 49, dan yang ini ke-50. Wah, dan yang ke-50 ini kayaknya mengalami apa ini namanya, pemugaran ya, intinya mungkin lagi rusak apa gimana, jadi bagian 50 ini mulai mengalami pemugaran. Wah, di depan sana ada yang bikin TikTok teman-teman, ada yang bikin video juga, mungkin video edukasi ya untuk masyarakat juga, kita tungguin aja. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah peristiwa ke-50 ke atas ya. Jadi di diorama 4 itu sudah peristiwa nomor 49 ke atas ya, 49, 50, 51 gitu kan. Beberapa kosong mungkin itu lagi mengalami pemugaran ya, Pak ya. Intinya dibenerin lah, intinya diperhalus lagi dan dibenerin bagaimana gitulah teman-teman. Jadi tapi meskipun itu tidak ada apa itu namanya, ada apanya itu, ada detailnya ya, ada detail teksnya, jadi kita nggak bingung. Nah, ini yang sini aja ada kok, ini dioramanya masih lengkap tuh. Nomor berapa nih? Nomor 55 ya, amanat Presiden Soeharto tentang, bahkan hingga Presiden Soeharto ya teman-teman. Ini nomor 55 di sini, dan kita sudah berada di akhir video teman-teman. Kita setelah ini kan sudah keluar dari diorama 4, dan sebenarnya di depan sana itu juga masih ada ruang audiovisual ya teman-teman, cuma nanti videonya terlalu lama teman-teman, jadi saya sudahi saja di diorama 4 ini ya kan. Semoga teman-teman terhibur dan teman-teman semakin penasaran seperti apa sih Museum Benteng Vredenburg itu teman-teman ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dadah.